Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Amus Channel. Kali ini kita akan membahas mapel fikih kelas 9 di semester yang kedua, yaitu bab ijarah atau upah. Nomor 1 adalah pengertian ijarah. Secara etimologi, ijarah berasal dari kata ajaro ya'juru ujaron, yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atau suatu manfaat yang mubah atau boleh berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan. 2. Macam-macam ijarah. 1. Ijarah ala al-manafi', yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain sebagainya. Yang kedua, ijarah ala al-mal, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Oleh karena itu, pembahasannya terkait pekerjaan karyawan. Ijarah menurut ulama fikih hukumnya boleh atau mubah apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, atau tukang sepatu. Ijarah ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang untuk menjadi pembantu rumah tangga, dan ada pula yang bersifat serikat, yaitu perusahaan yang menggaji karyawan yang bekerja di sana. Kedua bentuk ijarah dalam pekerjaan ini menurut ulama fikih hukumnya adalah boleh. 3. Ijarah alal manafi'. Dasar hukum ijarah alal manafi'. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yadha'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. At-Tolak ayat 6. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ah wa amara bil mu'ajarah wa qala la ba'sa biha, riwahu Muslim. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang muzara'ah dan memerintahkan mu'ajarah, akad sewa. Beliau bersabda, tidak apa-apa melakukan mu'ajarah. Hadis riwayat Muslim. Rukun dan syarat ijarah alal manafi'. 1. Orang yang menyewakan atau mukjir dan orang yang menyewa mustajir, keduanya harus sudah baligh dan berakal sehat dan mempunyai hak tasarruf atau membelanjakan harta. Maka anak kecil atau orang gila tidak sah melakukan akad ijarah. Ijarah juga harus berdasarkan pada asas suka sama suka atau ridho. Dengan demikian, jika ada unsur pemaksaan, maka ijarah tidak sah. 2. Barang yang disewakan atau ain mustajarah, syaratnya adalah manfaat harus mutaqawwamah, bernilai secara syariat, diketahui barangnya dan mampu diserahkan. Manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa. Barang yang disewakan milik orang yang menyewakan. 3. Nilai sewa atau ujroh. Nilai sewa adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh di mana harga dan keadaannya jelas. Ijab dan qabul atau sigot. Sigot adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua pihak yang berakad, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Masa berlaku ijarah alal manafi'. Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. 1.
rusaknya barang yang disewakan. 2. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan, misalnya rumah disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak. 4. Ijarat alal mal. Dasar hukum ijarat alal mal. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Yang kedua, hadis Rasulullah. Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu. Riwahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan syarat ijarat alal mal. 1. Pemberi upah atau mu'jir dan pekerja atau mustajir. Syaratnya: 1. Berakal sehat dan mumayyiz, namun tidak disyaratkan baligh, maka tidak dibenarkan memperkerjakan orang gila, anak-anak yang belum mumayyiz. 2. Cakap dalam bertindak. 3. Ada kerelaan dari keduanya untuk melakukan akad ijarah. Yang kedua, pekerjaan. 3. Upah atau imbalan. 4. Sighot atau ijab kabul. Sighot adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak majikan dan karyawan. Dalam sighot, syaratnya harus ada ijab kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama atau mu'jir untuk membayar pekerja, sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan. Tata cara membayar upah. Secara umum, pemberian upah dilakukan ketika pekerjaan itu selesai, sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Terkait dengan upah, pembayarannya bisa diberikan sebelum mustajir atau karyawan bekerja atau setelah pekerjaan itu selesai. Hal itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan kerjasama ini bisa dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hikmah disyariatkan upah. 1. Membina ketentraman dan kebahagiaan. 2. Memenuhi nafkah keluarga. 3. Memenuhi hajat hidup masyarakat. Dan 4. Menolak kemungkaran. Demikian pembahasan kita tentang ijarah, sewa menyewa atau upah. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.